Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Jenazah Kapten Haryanto akhirnya tiba di Kota Makassar usai berhasil diidentifikasi melalui tes DNA. Tangisan istri dan orang tua almarhum pun pecah. Ratusan karateka dari 4 kabupaten kota mengikuti ujian kenaikan tingkat di Kabupaten Pinrang. Tua muda saling berebut hasil bumi dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad di lapangan Desa Kaliang, Kabupaten Pinrang. Ratusan karateka Institut Karatedo Indonesia (INKAI) dari 4 kabupaten kota mengikuti Gasuku kenaikan tingkat Q di Gedung Andi Makulau, Kabupaten Pinrang. Para karateka dari Kota Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Pinrang mengikuti ujian kenaikan sabu. Para karateka peserta Gasuku kenaikan tingkat Q bertarung untuk mendapatkan penilaian di Gedung Andi Makulau, Kabupaten Pinrang Minggu pagi. Selain bertarung, para karateka dari Kota Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Pinrang ini juga diuji kemantapan gerakan dari para sensei. Ketua Pengurus Provinsi INKAI Sulawesi Selatan mengatakan ujian ini untuk menguji kemantapan gerak dan teknik setiap karateka. Sehingga akan lahir bibit-bibit karateka yang diharapkan mampu mendulang prestasi di berbagai perlombaan. Semester 2. Jadi setiap tahun ada 2 semester, semester ganjil dan semester genap. Itulah hari ini semester kita laksanakan semester genap. Ini ada 4 kabupaten yang ikut, ada Pinrang, ada Parepare, ada Baru, dan ada. Nah, untuk jumlah peserta sendiri ada berapa sih, Pak? 100 ya. Kemudian dan naik apa saja sampai ini? Apanya? Dari tingkatannya naik apa saja? Ada dari putih naik kuning, kuning naik hijau, hijau naik biru naik coklat. Dan yang coklat itu dari putih dan 21. Kabupaten Pinrang menjadi tuan rumah Gasuku kenaikan tingkat Q karena karateka Pinrang diharapkan menjadi pionir dalam pembinaan atlet karateka. Ya, sasaran kita di dalam rangka untuk meningkatkan generasi mendatang, bahwa harapan kami dengan adanya ujian kenaikan tingkat dan Gasuku untuk menuju cita-cita Bapak Presiden dalam rangka untuk membangun dan membina serta menciptakan generasi emas di 2045. Terkait dengan hal itu, tanggung jawab kami dalam arti untuk bidang karate, olahraga karate. Kami dari INKAI Pinrang itu mengharapkan ada sinergitas dari semua pihak, terutama kegiatan kita dalam rangka untuk pembinaan keolahragaan dan membangun mental para kohai kita untuk menjadi generasi emas 2045. Pembinaan kontinu ini juga diharapkan akan melahirkan bibit-bibit karateka yang handal. Mereka didorong agar mampu mendulang prestasi di tingkat daerah maupun tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Tua muda saling berebut hasil bumi dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad di lapangan Desa Kaliang, Kabupaten Pinrang. Selain memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, gelaran ini sebagai acara mempererat silaturahmi antar warga. Ada-ada saja tingkah dua warga ini membawa kabur pohon pisang yang dihiasi telur agar tidak direbut warga lain saat Maulid Nabi Muhammad SAW di lapangan Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu siang. Panitia tidak hanya menyediakan telur, namun juga hasil perkebunan seperti pisang, kelapa, dan jagung yang juga jadi rebutan warga. Kepala Desa Kaliang mengatakan hasil perkebunan warga desa sengaja dipajang saat perayaan Maulid Nabi. Sebagai bukti, pemerintah desa siap mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden. Ada beberapa hal seperti tadi jagung,
pisang, kelapa, itu menandakan bahwa itu faktor pendukung ekonomi selain daripada beras dan dari pertanian. Ini hasil perkebunan, itulah pendukungnya juga masyarakat kami. Bahwa setiap harinya ini sampai 10 mobil keluar masuk ke Pindrang, itu antar pisang, kelapa, dan sebagainya. Adalah merupakan ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan termasuk jagung, apa dan sebagainya, bekerja sama dengan kepolisian, kami sudah melakukan hal-hal yang semacam itu. Perayaan Maulid Nabi juga untuk menjalin silaturahmi antara warga dengan pemerintah. Bupati Pindrang mengatakan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari dapat diaplikasikan agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera. Saya kira ini kan Maulid setiap tahun diperingati. Pasti yang utama untuk mengingat hari kelahiran Nabi, sekaligus tentu ada beberapa hikmah yang dipetik oleh masyarakat, terutama sifat-sifat yang harus diteladani, ya? Dan termasuk kesabaran, akhlak, terutama itu. Nah, itu sifat Nabi bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari itu bagaimana Pak Bupati? Ya, inilah kami pemerintah daerah kan sudah membuat edaran supaya melakukan sholat berjamaah di masjid, membutuhkan masjid, kan itu salah satu. Untuk pertama kali, perayaan Maulid Nabi di Desa Kaliang digelar di lapangan sepak bola. Sebelumnya, perayaan Maulid digelar di masjid-masjid yang ada di setiap dusun. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Video pendek berisi program-program terobosan Presiden Prabowo Subianto yang ramai diputar sebelum penayangan film di bioskop jadi sorotan warganet di media sosial. Pemerintah pun angkat bicara. Video berisi berbagai cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan presiden hingga narasi dan angka pencapaian program pemerintahan ditayangkan di bioskop, layaknya deretan iklan yang diputar sebelum film ditayangkan. Mulai dari produksi beras nasional, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga capaian distribusi program makan bergizi gratis disajikan dalam angka-angka. Warganet yang tengah menunggu film dimulai pun ramai merekam video ini hingga memicu pro dan kontra. Ada yang menilai itu hanya bentuk sosialisasi program pemerintah, tapi tak sedikit juga yang protes dan berkomentar negatif karena bioskop adalah ruang publik berbayar yang dinilai tak seharusnya memasukkan iklan berbau politik. Selain itu, ada pula yang menyoroti anggarannya. Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) pun ikut buka suara. Video ini menjadikan kayak semacam propaganda, ya, sehingga mengganggu kenyamanan konsumen selaku penonton bioskop. Memang secara normatif ini tidak melanggar, ya, tetapi konteksnya bukan soal melanggar atau tidak secara norma, secara hukum, tapi adalah dari sisi etika. Lewat pesan tertulis, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana Kepresidenan Prasetyo Hadi bilang, pemutaran video presiden adalah salah satu sarana untuk menyampaikan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas. Tentunya, sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah. Sebenarnya, ini bukan kali pertama video iklan dokumentasi kinerja pemerintah diputar di bioskop. Hal yang sama juga terjadi tahun 2018 di era Presiden Jokowi dan sempat jadi kontroversi karena dilakukan menjelang Pilpres 2019. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.